Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harkavin Mahawira, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Probolinggo. Di sini kita sudah sampai pada demonstrasi kontekstual, yaitu pakir 3, modul ketiga, yaitu tentang pengambilan keputusan. Di sini saya membuat jurnal monolog dengan memperhatikan beberapa pembahasan atau panduan pertanyaan, yaitu diantaranya bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan Anda yang dapatkan di program guru penggerak di sekolah. Nah, di sini saya akan mentransfer ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Yang pertama, langsung kepada rekan pertama dan rekan guru di sekolah saya dulu. Nah, harapannya dengan mentransfer ilmu ini saya dapat berbagi ilmu pengetahuan bagaimana sih cara mengambil keputusan yang baik. Nah, ada panduannya ya, seperti itu. Nah, harapannya juga dari ilmu saling berbagi ini kita memberikan manfaat. Jadi peranan guru penggerak di sini memberikan manfaat atau agen penggerak atau perubahan yang ke arah lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana Anda bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan. Efektivitas pengambilan keputusan ini kita bisa ukur dari kecepatan kita mengambil keputusan. Tapi meskipun kita cepat tapi tidak terburu-buru. Di sini karena ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Kemudian dari kecepatan ada ketepatan mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Harapannya dari ketepatan ini akan memberikan hasil atau efek yang positif, tidak malah membuat hasil keputusan yang malah merugikan atau membuat gaduh atau permasalahan baru. Kemudian di sini siapa yang akan membantu atau mendampingi Anda? Di sini saya yang mendampingi saya adalah rekan guru di sekolah sini. Sekalian kita berdiskusi apakah hasil dari pembelajaran yang saya dapatkan ini memang benar-benar nampak bagus atau bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi harapannya adalah dengan adanya pendamping dari rekan guru ini akan memberikan kita kolaborasi tentang pengambilan keputusan yang akan kita ambil, seperti itu. Kemudian pertanyaan pemantik berikutnya yaitu tentang apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Langkah-langkah awal yang saya ambil ya langkah awal yaitu langsung mencoba menerapkan 9 tahapan dalam konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Yaitu diantaranya yang pertama itu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Apa saja yang saling bertentangan, kemudian seperti itu. Kemudian yang kedua, tahap kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat, siapa yang dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam pengambilan keputusan nantinya. Kemudian yang keempat yaitu pengujian benar dan salah. Dalam pengujian benar dan salah itu masih ada 5 uji, yaitu ada yang tentang uji legal, kemudian uji regulasi, kemudian tentang uji intuisi, kemudian yang keempat uji publikasi, dan yang kelima adalah uji panutan atau idola. Kemudian masuk pada tahapan kelima. Tahapan kelima di sini kita melakukan pengujian paradigma benar melawan benar atau dilema etika, yaitu benar melawan benar. Di paradigma ini ada 4 yaitu ada 4 hal paradigma, yaitu individu melawan masyarakat atau kelompok kecil lawan kelompok besar, kemudian rasa keadilan lawan rasa kesetiaan, kemudian yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Yang kedua rasa keadilan itu lawan rasa kasihan. Kemudian yang ketiga kebenaran yaitu lawan kesetiaan. Kemudian yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi itu adalah paradigma benar melawan benar atau dilema etika. Kemudian masuk kepada tahap ke-6. Tahap ke-6 di sini yaitu melakukan prinsip resolusi. Ada 3, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, atau yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, atau yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Nah, kemudian langkah yang ke-7 yaitu investigasi opsi trilema. Apakah di dalam pengambilan keputusan itu masih ada jalan keluar lain yang di luar dugaan. Nah, ini di sini adalah pentingnya
opsi yaitu trilema. Kemudian yang kedelapan kita buat keputusan. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir sendiri yang 9, meskipun kita sudah membuat keputusan, langkah 9 jangan lupa yaitu kita lihat lagi apa keputusan yang kita sudah buat, kemudian kita refleksikan apakah keputusan yang kita buat benar-benar sudah baik, sudah bagus, atau masih ada ganjalan-ganjalan lainnya. Nah seperti itu. Itulah tahapan-tahapan atau proses yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan romantik lainnya yaitu mulai kapan? Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah tersebut? Nah, mulai saat saya memahami konsep dari pengambilan dan pengujian keputusan, langsung saya terapkan pada hari ini juga. Kenapa? Karena ilmu baru ini belum pernah saya lakukan. Dan biasanya saya kalau memutuskan sesuatu langsung bilang iya, tidak, atau langsung memutuskan. Ternyata ada tahapan-tahapan yang harus saya lalui dulu. Harapannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang kita ambil adalah baik dan benar. Seperti itu. Dan tidak menimbulkan polemik-polemik baru. Jadi seperti itu. Mulai kapan? Jawabannya adalah hari ini. Kemudian siapa yang akan menjadi pendamping? Tadi rekan yang menjadi pendamping saya nanti adalah rekan guru, karena saya sudah mencoba untuk menularkan berbagi ilmu tentang konsep pengambilan keputusan ini. Nah, bagaimana diskusi saya tentang konsep pengambilan dan pengujian keputusan ini kita saksikan di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini adalah perkenalkan, ini adalah Bapak Mirwan sebagai pendamping saya dalam langkah menyelesaikan studi kasus yaitu dilema etika di lingkungan sekolah dengan menerapkan 9 tahapan dari konsep pengambilan dan pengujian keputusan yang saya ambil. Nah, di sini studi kasus yang kita diskusikan yaitu tentang peraturan nota dinas dari provinsi, di mana sudah memutuskan untuk penggunaan seragam pada hari Senin sampai Rabu. Yang non PNS adalah seragamnya berwarna hitam putih. Nah, seperti saya ini. Kemudian untuk yang PNS seragamnya adalah kaki seperti Bapak Mirwan ini. Nah, di sini kita mengalami saya mengalami dilema etika, di mana satu posisi saya ingin melaksanakan peraturan yang sudah di-share oleh Bapak Kepala Sekolah di ruang grup WhatsApp. Kemudian satu sisi banyak teman-teman yang belum menerapkan atau melaksanakan peraturan tersebut karena beberapa faktor, diantaranya karena masih memiliki baju putih cuma satu, kemudian belum terbiasa, kemudian ada faktor-faktor lain selain yang barusan tadi. Oke, bagaimana saya mengambil keputusannya itu kita coba diskusikan bersama dari tahapan-tahapan yang pertama, yaitu tentang mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nah, di sini Pak Mirwan, saya mengenali nilai-nilai saling bertentangan. Di sini ada dua hal, yaitu yang pertama, rekan-rekan guru sudah terbiasa menggunakan pakaian kaki. Kemudian yang sekarang ada aturan baru yang selain kaki memakai hitam putih pada hari Senin dan Rabu. Itu adalah nilai-nilai yang saling bertentangan pada poin yang pertama. Kemudian pada tahapan yang kedua, di sini siapa yang terlibat dalam situasi ini, sehingga kira-kira menurut Pak Mirwan yang terlibat di sini situasi ini siapa kira-kira? Yang terlibat di kasus yang Pak Kavin sebutkan tentu yang pertama Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan di sekolah kita SMKN 1 Keraksan. Yang kedua, karena ini aturannya untuk karyawan, guru dan karyawan, maka jelas guru pihak yang terlibat kedua dan karyawan nantinya yang diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, benar sekali Pak Imran. Kemudian pada tahap yang ketiga ini kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama itu Pak Imran, fakta-faktanya pertama nota dinas dari provinsi sudah fakta. Kemudian yang kedua isi dalam nota dinas tersebut yang sudah menjelaskan tentang penggunaan seragam. Kemudian yang ketiga rekan guru
karyawan ya sebagian belum menerapkan. Kemudian ada juga alasan lain terkait selain belum mempunyai seragam dan mungkin masih belum terbiasa, seperti itu di fakta-fakta yang dalam lapangannya. Itu pada poin yang ketiga. Kemudian pada tahapan keempat itu kita melakukan pengujian benar atau salah, di mana kita sudah diskusikan bersama-sama dengan Pak Mirwan uji legalnya, yaitu yang kita sudah diskusikan Pak Mirwan bagaimana tidak melanggar aturan. Kemudian uji regulasinya sesuai standar atau profesional guru tentang pakaian. Kemudian uji intuisi. Nah, di sini kita sudah diskusikan bersama. Intuisi di sini situasi ini tidak akan memberikan efek yang begitu signifikan. Karena apa? Karena di sini yang kita utamakan bukan pada titik seragamnya sebetulnya, karena pada bagaimana kinerja seorang guru dalam mendidik atau membentuk karakter peserta didik yang berkompeten dan berbudi pekerti luhur, seperti itu. Kemudian di uji publikasi, ketika kita sampaikan di media cetak atau media online, Pak Miran bagaimana hasil jika kita uji publikasinya? Kalau di launching ke media cetak atau media massa, insya Allah tidak memberikan dampak negatif. Tidak memberikan dampak negatif. Ya, sehingga kita aman dalam uji publikasi. Kemudian uji panutan. Uji panutan di sini saya mengidolakan seorang tokoh di lingkungan sekolah ini dan memposisikan sebagai beliau, dan beliau saya yakin mengikuti aturan yang sudah di-share oleh kepala sekolah, yaitu tentang nota dinas tersebut tentang penggunaan seragam. Kemudian pada poin yang kelima, yaitu kita masuk dalam pengujian paradigma benar melawan benar. Di sini kita sudah diskusikan bersama-sama. Paradigma di sini kita masuk dalam kategori apa Pak Mirwan? Yang kita tadi individu melawan masyarakat. Ya, individu melawan masyarakat. Ya, betul. Kemudian dari prinsip resolusi yang kita sudah diskusikan juga, yaitu berpikir berbasis peraturan. Jadi kita itu berpikir berbasis peraturan. Kemudian dari investigasi opsi trilema, di sini karena hanya ada dua kemungkinan yaitu menerapkan dan tidak menerapkan, sehingga opsi trilema di sini belum nampak karena opsinya cuma dua, menerapkan atau tidak menerapkan, itu aja. Sehingga kesimpulannya belum ada opsi trilema setelah saya coba diskusikan bersama-sama. Sehingga hasil akhir dari diskusi kita itu yaitu adalah memakai seragam hitam putih sesuai dengan peraturan nota dinas dari provinsi yang sudah di-share pada tanggal 5 April kemarin. Nah, kemudian pada tahap yang terakhir yaitu kita coba refleksikan, yaitu lihat lagi keputusan. Kira-kira bagaimana refleksi dari teman-teman saya ini tentang keputusan yang sudah saya ambil. Kira-kira bagaimana Pak Mirwan tentang refleksi ini? Tentang keputusan yang sudah diambil oleh Bapak Arkavin, saya pribadi dan sebagai pegawai di sekolah ini mendukung. Karena misi sekolah kita, SMK 1 Kraksan, salah satunya adalah mewujudkan budaya kerja yang disiplin. Disiplin di sini, kalau kita ingin mengarahkan anak-anak ke dunia kerja yang kompeten, biasanya salah satu hal kecil yang tidak diperhatikan oleh anak-anak adalah seragam. Jadi gurunya harus memberikan contoh bahwa dari seragam ini menunjukkan bahwa kita punya profesi ini, dan profesi ini harus kita laksanakan dengan benar, dan memperhatikan detail-detail kecil itu di perusahaan sangat besar dampaknya daripada memperhatikan detail-detail besar yang sudah banyak orang lihat. Contoh kecilnya di seragam, kita harus menggunakan seragam sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan oleh, dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Begitu Pak Arkavin. Ya, terima kasih Pak Mirwan atas refleksinya. Demikian hasil refleksi diskusi kami antara dengan Bapak Mirwan dengan saya. Semoga kedepannya ilmu yang kita sudah dapatkan ini bermanfaat untuk rekan-rekan guru yang lain, dan bisa kita transfer bukan hanya kepada satu atau dua guru, tapi semua guru kita transfer ilmunya terkait tentang program guru penggerak. Terima kasih saya ucapkan.
Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.